Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andra Dusa Putra dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 11215662410155. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi. Oke, saya akan menjelaskan kembali materi pengantar akuntansi yang telah diajarkan oleh Ibu dosen pengajar Restiawati Utami, Sarjana Ekonomi, Sarjana Akuntansi, Magister Manajemen. Next. Apa itu akuntansi? Yaitu proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan aktivitas keuangan suatu organisasi atau individu untuk membantu pengambilan keputusan. Dan pemahaman saya selama materi yang diajarkan oleh Ibu dosen pengajar akuntansi, kita nggak cuma belajar soal menghitung angka, tapi kita juga memahami dan menggunakan angka untuk tujuan yang lebih besar. Intinya, akuntansi adalah cara untuk memastikan semua transaksi keuangan itu jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Next. Materi pembahasan kita. Yang pertama ada siklus akuntansi. Yang kedua ada persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga ada jurnal umum. Yang keempat ada buku besar. Yang kelima ada neraca saldo. Dan yang keenam ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, baik, langsung saja teman-teman. Poin yang pertama ada siklus akuntansi. Baik, di sini ada gambar siklus akuntansi dari bukti transaksi, kemudian menuju jurnal, kemudian ke buku besar, kemudian ke neraca saldo, kemudian jurnal penyelesaian, kemudian ke laporan keuangan, dan kemudian ke jurnal penutup, dan kembali lagi ke bukti transaksi. Next. Apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Baik teman-teman, siklus akuntansi adalah proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencatat, mengolah, dan menyusun laporan keuangan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Siklus akuntansi bisa diibaratkan sebagai alurnya uang perusahaan dari transaksi sampai menjadi laporan keuangan yang bisa dipahami semua orang. Baik, dalam siklus akuntansi terdapat sebuah bukti transaksi. Ini ya teman-teman, contoh bukti dari transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah dokumen atau catatan yang digunakan untuk mencatat suatu kegiatan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Bukti ini berfungsi sebagai alat verifikasi bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan dan biasanya diperlukan untuk keperluan pencatatan akuntansi, audit, atau pengambilan keputusan keuangan. Next, kita masuk ke poin yang ketiga, persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Adalah rumus utama yang menjadi dasar dari semua proses pencatatan dalam akuntansi. Persamaan ini menunjukkan bahwa aset perusahaan selalu sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemiliknya. Dalam bentuk sederhana, persamaan ini ditulis sebagai teman-teman, rumus dasar akuntansi itu harta sama dengan utang plus modal. Harta akan bertambah jika perusahaan memperoleh laba. Dari mana datangnya laba? Dari sebuah pendapatan dikurang utang atau pembayaran, apa yang dimaksud itu? Kayak seperti beban. Nah, harta plus beban itu masuknya ke debit, dan utang plus modal plus pendapatan itu masuknya kredit. Next, kita masuk ke poin yang ketiga, jurnal umum. Ini contoh dari jurnal umum teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri gambar ini. Apa tujuan dari jurnal umum? Tujuan jurnal umum yaitu mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus, mempermudah pembuatan buku besar karena data dari jurnal umum akan dipindahkan ke buku besar. Nah, jadi jurnal umum ini nanti gunanya adalah mempermudah kita menuju ke jurnal, maksudnya ke buku besar, dari jurnal umum ke buku besar. Membantu analisis transaksi keuangan secara detail, memastikan keseimbangan debit dan kredit sesuai dengan prinsip akuntansi. Debit kreditnya harus sama. Debit kredit total ya.
Next, kita masuk ke poin keempat. Nah, ini buku besar ya teman-teman ya, contoh buku besar. Kemudian ada fungsi buku besar. Yang pertama, mengelompokkan data, mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun seperti kas, ini kas, piutang masuknya ke ini. Kemudian persediaan, utang, pendapatan dan biaya. Saya izin menjelaskan teman-teman, piutang dan utang itu berbeda ya. Kalau piutang itu orang yang mengutang kepada kita, kemudian utang itu adalah kita yang mengutang kepada orang lain. Kemudian nomor 2, fungsi dari buku besar, penyediaan informasi, menyediakan informasi saldo setiap akun yang akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, pencatatan rinci, memberikan rincian mengenai perubahan saldo dalam setiap akun selama periode akuntansi. Kemudian fungsi yang keempat, penyusun neraca saldo. Saldo akhir dari setiap akun di buku besar digunakan untuk menyusun neraca saldo sebelum laporan keuangan dibuat. Jadi teman-teman, seperti tahap-tahap tadi ya, siklus dari buku besar, dari jurnal umum menuju ke buku besar, kemudian ke neraca saldo. Next, kita ke poin yang kelima, neraca saldo. Ini contoh dari neraca saldo ya teman-teman. Intinya seperti debit ini, teman-teman jumlah, hasilnya harus seperti ini, dan kredit ini teman-teman jumlah dan hasilnya harus seperti ini ya, harus sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan di antara debit atau kredit ya. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang mencatat saldo dari seluruh akun dalam buku besar suatu perusahaan pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit ya. Ya teman-teman, sama. Debitnya 47.100.000, kreditnya 47.100.000. Kemudian neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Hal ini merupakan langkah penting dalam proses akuntansi sebelum menyusun laporan keuangan. Kemudian unsur dalam neraca saldo. Semua nama akun dalam buku besar, misalnya kas, piutang, utang maksudnya ke pinjaman atau usaha. Kemudian modal dan lain-lain. Saldo kredit, ini saldo debit, total saldo di sisi debit dari setiap akun. Unsurnya itu ada saldo debit dan saldo kredit. Ini seperti itu ya teman-teman ya. Next, poin yang keenam ada karakteristik siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini yang terakhir, poin yang terakhir. Apa itu karakteristik dari siklus akuntansi perusahaan jasa? Akuntansi dalam perusahaan jasa memiliki karakteristik khususnya yang mencerminkan sifat operasional perusahaan jasa yang berbeda dari perusahaan dagang atau manufaktur. Berikut adalah beberapa karakteristik utamanya teman-teman. Yang pertama, tidak ada persediaan barang dagang. Yang kedua, fokus pada pendapatan jasa. Yang ketiga, proses yang lebih sederhana. Yang keempat, akun-akun utama yang digunakan. Yang kelima, penekanan pada biaya operasional. Yang keenam, tidak ada harga pokok penjualan, dalam kurung singkatannya HPP. Yang ketujuh, pencatatan berbasis transaksi non-fisik. Yang kedelapan, siklus berbasis waktu. Dan yang terakhir, 9, penyusutan dan amortisasi aset non-fisik. Karakteristik ini membuat siklus akuntansi dalam perusahaan jasa lebih ringkas, meskipun tetap penting untuk mengikuti prosedur yang sistematik agar laporan keuangan dihasilkan akurat dan relevan. Mungkin sekian materi pembahasan dari mata kuliah pengantar akuntansi sekaligus penutup. Mohon maaf jika ada salah kata dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.